Ya, sebelum mulai kita coba lihat sebentar untuk RPS-nya. RPS-nya. RPS sebentar di sini. Di RPS-nya, maaf. Ya, kita lihat RPS terutama di silabus. Nah, di sini kita lihat bahwa insya Allah sekarang kita akan membahas temu balik teks atau teks retrieval. Ya. Ya, untuk teks retrieval kita lihat ini yang direkomendasikan beberapa di antaranya adalah teks retrieval ini di yang udah beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, yang salah satu course yang cukup dikenal ya. Ini adalah yang mana ya? Ya, ya yang pertama adalah ini dari UIUC ya, University mana lupa lagi ya. Kemudian ini cukup terkenal. Kemudian yang berikutnya itu lebih terkenal lagi nih ya, itu yang dari di sini itu tentang information retrieval. Tentang information retrieval di sini ya, jadi saya kira udah kenal dengan information retrieval ya. Kalau dulu ada pelajaran atau mata kuliah juga di TELU, tapi udah lama nggak diselenggarakan dan ya beberapa kali information retrieval ya. Jadi kalau ada juga grup penelitian misalkan namanya NLP misalkan, dan information retrieval, karena information retrieval itu bukan hanya NLP saja, seperti misalkan image retrieval, multimedia retrieval secara lebih umum ya. Ya, jadi kita udah mengenal ada ini ya, ada text mining. Ini M mining. Ini teks atau data, kemudian spesifiknya lagi teks. Mining, ini mining prosesnya. Natural language processing. Kemudian retrieval information atau lebih spesifiknya lagi text retrieval. Kemudian ada juga pertanyaan yang bagus juga, salah satunya yang dari kalian itu nanti retrieval dengan misalkan question answering. Itu gimana persamaan perbedaannya. Nah, retrieval termasuk atau khususnya text retrieval itu kita lihat terutama adalah seperti search engine. Ini adalah aplikasinya adalah search engine. Nah, information retrieval secara umum itu dulu penelitian atau bidang information retrieval itu dulu hampir mati ya. Nggak hampir mati, atau mungkin istilahnya menurun banget gitu ya. Menurun banget. Kemudian naik dan semakin penting dan sangat penting sekarang. Salah satunya diimplementasikan dengan search engine karena adanya internet. Ya, karena adanya internet. Jadi retrieval-nya itu bukan hanya lokal di mesin lokal, di komputer lokal pencariannya, tapi di internet, sehingga itu sangat dibutuhkan. Mungkin dulu kalian mengalami Yahoo atau tidak ya? Yahoo Search Engine.
Sempat, Pak. Sempat ya. Apa? Randy dan Rizky. Ya. Yahoo search engine dulu itu kan penuh dengan di samping ini ya. Salah satunya ada klasifikasinya. Jadi kalau mau nyari apa misalkan ya, mencari value, cari dulu pendidikan di sini. Di samping ada search-nya, di sini ada query-nya. Kita ngisi di sini, bisa juga di sini ada yang penuh dengan klasifikasi di sini. Klasifikasi itu misalkan mau nyari value, oh betul itu pendidikan. Pendidikan itu nanti klik lagi bagian pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi supaya query-nya itu supaya maksudnya lebih akurat misalkan gitu ya. Ya, jadi dengan query atau di browsing ya, atau kombinasinya. Nah, kemudian Google tampil hanya dengan gini aja tanpa ada iklan. Di sini kalau tambahannya lah ya ada iklannya, ada klasifikasi gini yang penuh gitu ya. Ya kita bandingkan dulu ada klasifikasi, kalau Google hanya gini aja, query aja. Nggak ada apa-apa, nggak ada iklan, nggak ada klasifikasi. Nah, itu sekarang kita akan melihat apa yang disebut dengan, tadi kan ada mining ya, ada processing, ada retrieval. Nah, yang perlu kita ingat dan saya kira kita sudah tahu, ini saling terkait sebenarnya. Mungkin nanti ada lagi misalnya recognizing istilahnya, name entity recognizing, kemudian ada mungkin yang lain-lain. Nah, sekarang retrieval itu apa? Retrieval. Retrieval secara umum ya, information retrieval, termasuk nanti tentunya kita lebih konsentrasi ke teks. Nah, retrieval itu apa? Retrieval itu ada query, ada database. Ya. Kemudian di sini ada unit-unitnya. Unit itu misalkan kalau web, yaitu page-nya, web page ya. Halaman-halaman webnya. Nah, kalau dokumen ya dokumen-dokumen ini ya. Misalkan Google Scholar misalkan, nah itu kan berarti artikel-artikel terutama ya, paper-paper. Ya, ya ini katakanlah ini sebagai inputnya. Ini adalah inputnya. Inputnya itu adalah query. Kemudian ini ada database. Ya. Ini tujuannya adalah mencari unit ini, apakah ini page, web page, ya satu halaman, atau paper yang apa? Yang ini dengan ini yang mencari yang apa? Ya, mungkin kita sambil diskusi ini santai aja ya. Mencari yang apa? Ini salah satu yang kata kunci yang penting retrieval itu. Mencari yang apa? Yang sama, yang terkait, yang apa istilahnya? Nah, menurut Randy gimana? Yang sesuai dengan pencarian, Pak. Sesuai Iya, dengan keyword-nya. iya betul. Saya kira yang sesuai. Sesuai dengan query-nya, atau query itu tidak harus pertanyaan bahasa yang lengkap ya. Tidak harus query. Saya kira kita tahu biasanya sedikit kata-kata atau teksnya. Kalau menurut Rizky apa? Yang apa? Mencari apa? Yang tadi Randy yang sesuai. Yang paling relevan dengan Yang paling relevan. Ya. Ya. Ya, yang paling relevan. Ya, mungkin untuk Reza dan belakangan yang baru masuk. Ya. Jadi kalau istilah teknisnya seperti Rizky, yang relevan atau mungkin bahasa sinonimnya sesuai gitu ya. Tapi bahasa ininya mungkin bahasa Inggris dan bahasa Indonesia relevan. Relevan itu gimana maksudnya? Ini apa?
Jadi kita gini, misalkan, atau relevan itu objektif atau subjektif. Maksudnya objektif itu semua orang itu mestinya hampir sama lah. Kalau orang, misalkan orang pertama disuruh query-nya pasangan query dan dataset yang sama, maka orang pertama misalkan manual ya, disuruh ini adalah sama ininya. Misalkan page berapa saja untuk query yang pertama, itu adalah yang relevan, adalah page berapa, page berapa, page berapa. Query yang kedua, page berapa, page berapa. Yang objektif seperti itu, tidak tergantung dari orang, udah jelas, atau ada kecenderungan subjektif. Harusnya objektif. Iya. Nah, bisa Jadi ada objektif, tapi ada kecenderungan subjektif juga. Ya, ada kecenderungan subjektif juga. Jadi ini itu ada yang namanya relevan itu ada kecenderungan subjektif. Ya, ada kecenderungan subjektif. Meskipun nggak subjektif banget, tapi ada kecenderungan subjektif. Artinya dengan query ini, query yang singkat ini, jadi query itu gini. Kalau ini ya, kalau di penelitian, karena query itu kan pendek, kata-kata pendek. Kemudian kalau di penelitian itu kadang ada, kalau untuk ke orang, ini ada deskripsinya atau penjelasannya. Deskripsi query. Supaya lebih sama atau lebih objektif itu ada deskripsinya. Bahwa seperti misalkan contohnya tell you, misalkan Telkom University, query-nya hanya Telkom University. Nah, kalau query-nya hanya Telkom University, kemudian ada database-nya, itu Telkom University yang mana yang dianggap paling relevan. Nah, itu ada deskripsinya. Deskripsi ini tentunya ada kemungkinan bagi beberapa orang kalau ingin mendeskripsikan lebih lengkap itu tidak sama persis. Ya, kita mengapa kayak query saja karena ya kita ingin memberi kemudahan kan, yang hanya kata kunci saja. Jadi bisa bisa agak subjektif ya. Jadi kalau di penelitian seperti misalkan mau ada mencari kunci jawabannya atau good answer-nya, itu orang diberi deskripsi. Nah kemudian jadi yang pertama yang penting itu adalah tadi bukan similarity ya, bukan similarity antara query dengan datanya, tapi relevan. Tapi bagaimana cara mengukur relevan? Ya, nah itu bagaimana cara mengukur relevan nanti karena relevan itu lebih abstrak dan itu relevan itu lebih abstrak dan ya mengukurnya gimana itu nanti kita terutama menggunakan pendekatannya similarity. Pendekatannya similarity, salah satu pengukuran pentingnya. Similarity antara query dengan data. Yaitu yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, biasanya itu adalah ranking. Ya, jadi tidak fix ranking. Ranking itu maksudnya adalah ini ada query. Kemudian ini query-nya ya. Kemudian kita ada ininya, datanya. Data itu data berupa data set ya. D besar itu ada misalkan page-page-nya atau dokumen-dokumen D1, D kecil ya. Biasanya kalau unit D2 sampai D misalkan 1 juta lah katakanlah gitu ya, 1 juta ya. Ada 1 juta dokumen atau 1 juta page. Itu juga relatif kecil ya, 1 juta kalau sekarang. Nah itu ini yang kedua ya tadi ya. Itu ranking. Ranking itu artinya tidak kemudian yang relevan adalah yang output. Output itu maksudnya yang relevan ya. Output yang relevan itu bukan hanya misalkan yang relevan ya.
dokumen yang relevan, misalkan gitu, alas tulisnya gini, sebagai output, ini adalah dokumennya atau page yang berapa saja. Tidak seperti ini, tidak 1-0, tidak ya tidak, relevan dan tidak relevan. Tapi itu di ranking. Ranking adalah yang termasuk paling relevan. Yang ranking ketiga, ranking keempat ini ranking. Ranking artinya dengan skor. Ini adalah dokumen berapa, dan ini skornya. Ini dokumennya, ini skornya, artinya di ranking. Ini skor tinggi, nah skor ini tadi kan relevan, yang paling relevan. Nah relevan itu pendekatannya similar, karena relevan itu agak abstrak ya. Relevan abstrak itu maksudnya itu harus kuesioner, kalau lebih ininya ya. Kalau lebih idealnya kuesioner. Tapi kalau kuesioner, kalau penelitian kuesioner kan tidak praktis ya, dan gimana komputer juga mau menghitung komputasi relevansi. Ya, itu adalah ranking. Jadi yang kedua, ulangi lagi. Yang pertama adalah relevan tadi ininya. Jadi hubungan antara query dengan data itu adalah relevan. Yang pendekatannya adalah similar. Kemudian itu dengan ranking, bukan dengan biner ya atau tidak, relevan atau tidak, tapi dengan skor. Ranking itu dengan skor. Skor atau bisa nanti probabilitas ya kalau pendekatannya. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang sangat penting juga adalah hal penting ketiga, itu adalah biasanya kalau search engine, biasanya kalau mencari sesuatu ada query, kita nyari, kita masukin query, enter. Ya, kita enter. Itu dicari misalkan pakai halaman 1 ini, halaman 1 isinya ada resultnya ada 5, halaman 1, next, halaman 2, isinya ada 5. Biasanya kita sampai next-nya sampai berapa halaman? Apakah sampai puluhan halaman kita next terus atau hanya sedikit aja? Gimana? Kalau menurut Reza? Ininya. Kalau kita search engine, kan biasanya cari halaman pertama dan mungkin 1-2 halaman berikutnya ya. Ya, gitu ya. Atau yang lain. Oh, gimana, Reza? Silakan. Bisa diulang, Pak? Oh ya, kalau kita text retrieval dalam ini adalah search engine. Itu kan di search engine ya, kita misalkan search engine Google ini ya. Ya, misalkan ini ya. Ini hanya supaya diskusi aja, kita sebenarnya udah tahu ya. Maaf ya kalau ini kadang-kadang supaya ini aja supaya ada diskusi. Cari misalkan Telkom University lah atau apa ya. Nyari, kita akhirnya nyari Telkom University. Nah ini kan cari halaman pertama, kemudian kan ada bisa halaman berikutnya sampai puluhan kan bisa. Tapi kan biasanya kita cari yang sampai banyak atau hanya beberapa halaman awal aja. Kalau mencari sesuatu. Biasanya sih halaman awal doang sih. Bahkan kayaknya satu halaman pun kayaknya. Oh iya. Ya biasanya kadang kalau bisa satu halaman gitu biasanya kadang ya kalau kadang-kadang 2 halaman gitu ya. Iya. Ya, jadi artinya apa? Kalau dari sisi teknisnya. Dari sisi teknisnya artinya apa? Jadi yang berikutnya itu artinya ini kita dikenal misalkan ada recall, ada precision, ada recall, ada precision. Gimana masih ingat recall precision ya? Sering ketemu saya kira. Recall itu adalah artinya kita tell you di sini misalkan tell you. Nah, yang dianggap relevan atau sampai cukup relevan sampai batas tertentu itu bisa diambil semua. Yang relevan dengan tell you dan atau kita anggap cukup relevan itu ada
misalkan 200. Nah, kalau bisa 200-200-nya diambil semua itu recall-nya bagus. Jadi pembaginya adalah yang real, yang relevan dengan value, pembaginya. Yang relevan dengan query-nya. Itu adalah recall. Kalau precision itu adalah jumlah yang bawahnya ya, jumlah yang diprediksi dibandingkan dengan yang benar. Nah, jumlah yang diprediksi itu kalau di sini misalkan halaman 1 aja yang mau diprediksi, karena kita misalkan konsentrasi hanya halaman 1, atau kalau ditambah juga halaman 1 dan halaman 2. Seberapa akurat halaman 1? Kita tidak peduli halaman ke-10 kurang akurat, nggak apa-apa. Tapi yang penting halaman 1 dan mungkin halaman 2 itu benar-benar yang akurat, dalam arti yang relevan. Artinya kita konsentrasi ke precision. Jadi kalau kita kenal ada rata-rata, recall, dan precision di rata-rata menggunakan harmonic mean itu dengan F1. Nah, kita tidak F1 karena kita konsentrasi ke precision. Precisionnya ke precision halaman awal-awal aja. Mungkin halaman 1 dan 2 atau halaman awal aja. Kita bukan recall. Artinya bagaimana proses ini, yaitu proses retrieval. Proses retrieval itu konsentrasi ke precision. Jadi tidak dirata-rata dengan F1. Ya, kita tidak begitu peduli dengan recall. Kita tidak peduli dengan recall. Kita peduli dengan precision. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, saya ulangi lagi. Yang pertama tadi, beberapa poin penting. Ada konsep namanya relevansi. Yang idealnya itu adalah cukup subjektif dan ditanyakan ini relevan enggak dengan yang Anda cari query itu. Karena query itu pendek dan deskripsi dari query kan tidak disebutkan karena supaya praktis ya. Kalau deskripsi disebutkan mungkin bisa lebih tepat, tapi itu tidak praktis ya. Kemudian yang kedua, jadi yang dituntut bukan orang membuat deskripsi yang panjang dari query, tapi sistem atau dalam hal ini retrievernya atau search engine-nya. Kedua adalah ranking, tidak biner ya relevan atau tidak relevan, tapi seberapa relevan, sangat relevan, agak relevan, jadi ada skornya gitu ya, dan di ranking. Kemudian yang ketiga, yang kedua ini ya. Kemudian yang ketiga ini adalah ini tadi lebih konsentrasi ke precision, bukan ke recall. Precision itu maksudnya precision halaman-halaman awal ya. Ya. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan di sini, ini berbeda dengan kebanyakan kalau diskusi di mining ya. Di mining, meskipun mining itu menggunakan data yang besar biasanya. Tapi kalau kita mempelajari mining di buku data mining, buku teks mining, itu biasanya lebih konsentrasi ke efektivitas untuk performansinya. Efektivitas itu bahasa ininya, bahasa asarnya, awamnya adalah akurasi. Ya, bisa juga recall, precision, dan lain-lain. Tapi kalau retrieval, ya itu juga kalau kita mempelajari retrieval itu kita mempelajari juga ada seperti misalkan indexing atau converted indexing. Intinya adalah bagaimana supaya lebih efisien ya, efisien antara lain kalau ini dengan apa yang disebut indexing atau converted index ya. Nah, ini adalah beberapa hal, paling tidak 4 hal yang perlu kita perhatikan. Mungkin kita lihat coba ya di sini. Ya, di sini ada indeks ya, ini ada inverted index. Kemudian ada ranking tadi. Ya, kemudian dengan kesamaannya. Nah, kemudian di sini juga dengan kalau yang klasiknya ya, kalau sekarang ya mungkin tidak sama persis. Ini dengan
pembobotan DFIDF, saya kira kita udah pernah bahas. Kemudian ini adalah kesamaan vector space. Kemudian cosine itu adalah kesamaan, relevan itu dengan kesamaan. Kemudian dengan evaluasinya recall atau precision, tapi precision yang ranking. Ya, precision yang untuk ranking, memperhatikan ranking. Ya, ya mungkin itu adalah beberapa yang hal-hal yang penting. Ya. Beberapa maaf ini tadi ya, maaf ininya ininya apa? Maaf ininya apa? Maaf ini apa sharingnya belum diperlihatkan itu. Nah, ya ini ya di sini ya, saya ulangi lagi sebentar. Ya jadi di sini kita lihat yang di information retrieval dari Stanford ini yang dokumen-dokumen apa video-video relatif pendek, dan ini ada slide-nya juga ya, kalian bisa ini slide-nya. Ya, slide-nya itu ada di ini ya. Slide-nya itu ada di mana ya? Slide-nya itu di sini. Ini ada slide-nya. Nah, ini slide-nya. Slide-nya tahun 2012 sudah lama kan ya. Jadi belum di planning. Tapi konsep dasarnya di sini, konsep dasarnya. Ya, ini yang dari Stanford dulu ini ya. Stanford Coursera course-nya. Dasar-dasarnya. Prinsip-prinsipnya tadi ada apa? Jadi ada dokumen, dokumen. Oh ya ini yang penting juga. Ini adalah ini yang penting yang tadi mungkin saya kelewat ya. Ini adalah ini adalah query nomor berapa ya? Nomor 5. Nomor 5 itu relevansi antara query, kalau teks ya, kita teks retrieval ya. Bukan image, bukan multimedia atau yang graph atau yang lain. Ada query, ada database. Yang database itu adalah berupa teks atau dokumen berupa yang teks ya. Dokumen 1 sampai misalnya 1 juta. Nah, yang perlu diperhatikan tadi kan similarity ya. Similarity antar dokumen. Dokumen yang pertama adalah query. Ya, dokumen pertama adalah query kayak kecil gitu ya. Karena kemudian dengan dokumen. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah teks pendek dengan teks panjang biasanya. Apakah ini paper kalau di Google Scholar ya, atau misalkan ini halaman ya, halaman web ya. Halaman web seperti itu. Nah, ini adalah saya kira pengantar untuk kita diskusi dari diskusi yang atau yang udah kalian sampaikan. Ya, ini kita coba diskusi di mana ya? Ya, diskusi di sini. Ya, yang ini pertama. Contoh implementasi text retrieval yang sudah familiar kita lihat. Nah ini, search engine. Ya, seperti tadi saya katakan, information retrieval. Ya, jadi kalau kita belajar ya, kalau sekarang apalagi sekarang, dulu saja udah overlap atau ketersinggungan antar disiplin ilmu atau bidang penelitian itu udah banyak ya. Jadi seperti information retrieval, khususnya text retrieval dengan text mining, dengan NLP itu sangat dekat. Sangat dekat contohnya adalah ini apa? Buku ya, textbook misalkan. Textbook yang sangat terkenal dulu ya. Introduction to Information Retrieval. Ini sangat terkenal. Bukan hanya karena memang bagus dan penulisnya sangat kompeten, tapi juga karena ada versi gratisannya juga. Introduction to Information Retrieval ya, book. Ya ini. Nah, ini kita lihat di sini dari Stanford juga ya. Ini kita lihat kalau kita lihat isinya ini tahun berapa? 2008 mungkin yang awal, tapi kemudian ada edisi berikutnya kalau nggak salah. Tapi tetap masih udah lama. Ini juga ada
ada ini apa? Classification. Ini classification kan? Ada ya ini kan karena ini information retrieval di sini terutama adalah information di sini adalah teks. Kalau apalagi dulu ya, ini teks. Ya artinya antara text mining dengan text retrieval itu sangat erat. Jadi retrieval dengan mining itu sangat erat ya. Nah, apa contoh familiar ini adalah search engine ya, yang sangat-sangat familiar yang dulu information retrieval itu sudah sangat menurun, kemudian adanya internet, kemudian naik semakin penting, dan sekarang sangat penting. Nah, apakah evaluasinya bisa diukur dengan nilai akurasi? Ya di sini dengan precision terutama, tapi precision yang ranking. Precision yang ranking itu artinya apa? Precision ranking itu pada intinya adalah ini, misalkan ya, precision ini adalah jumlah yang ditebak. Precision kan pembaginya adalah jumlah yang ditebak, jumlah tebakan, jumlah prediksi. Ini jumlah yang tebak misalkan halaman pertama. Bandingkan dengan yang ini juga halaman pertama. Ini adalah model 1 atau menggunakan metode 1, ini metode 2. Misalkan kita ingin membandingkan. Ini misalkan 1, 2, sampai 10. Ini 1, 2, sampai 10 sama. Ya, dengan query yang sama. Query-nya sama, metode 1 dengan metode 2, datasetnya tentunya sama. Nah, misalkan dilihat, ternyata katakanlah gitu ya, setelah pakai threshold misalkan atau gimana, ini dianggap ini apa relevan, misalkan ini relevan, kemudian ini tidak relevan, dan seterusnya sampai relevan semua, katakanlah yang tidak hanya 2 aja. Nah kemudian sistem yang kedua, yang pertama itu tidak relevan, kemudian ini relevan. Nah kalau kita menggunakan precision yang tanpa ranking, ini sama nilainya, karena yang tidak relevan cuma 1. Jadi 9/10 sama. Ya. Tapi kalau kita menggunakan ranking ini beda. Ini yang tidak relevan yang kedua, yang tidak relevan yang 1. Artinya lebih bagus yang sistem 1 atau sistem 2. Ya. Jelas nggak? Gimana menurut Adriansyah? Bagusnya yang Kalau menurut saya sih yang ranking lebih baik, karena dari ranking itu kan bisa dilihat dulu apa yang mana yang paling relevan. Jadi benar-benar diukur, dikasih skor dibandingkan yang langsung di-retrieve dalam bentuk list gitu. Itu kan tapi list juga masih diperoleh dari hasil prediksi kan sebenarnya yang mana yang kira-kira relevan, yang mana yang tidak. Ya. Terima kasih Adriansyah. Saya kira seperti itu, tapi mungkin saya ulangi pertanyaannya ya, karena ya mungkin ada agak kurang nyambung, maaf ya. Ini apa jawabannya. Sama-sama ranking nih, sama-sama ranking ya. Metode 1 ranking, metode 2 atau model 2 ranking juga sama. Query-nya sama, datanya sama. Maaf, datanya sama. Ya, yang metode 1 atau model 1, model ini adalah metode 2 atau model 2. R itu adalah relevan ya. R itu maksudnya relevan, T itu tidak relevan. Ya. Ya ini munculnya kita 5 pertama. 5 pertama. Maksudnya ini ranking ya, ranking maksudnya ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5. Ya maksudnya kalau di halaman di search engine kan yang kita lihat dari atas dulu kan. Jadi di ranking dari atas ke bawah yang paling relevan. Nah, ini katakanlah di sini kita udah nyebutkan yang pertama itu misalkan kasarnya ya pakai relevan dan tidak relevan ya. Ini adalah relevan. Kemudian ini tidak atau kurang lah, tidak atau kurang gitu ya. Kemudian ini relevan semua. Relevan semua. Maaf ini tulisannya acak-acak. Pakai mouse. Nah, bedanya di sini yang tidak itu yang pertama. Kemudian yang relevan. Jadi bedanya ini. Kalau yang metode pertama itu yang tidak relevan itu yang di ranking kedua.
Kalau yang metode kedua yang tidak relevan itu di ranking pertama, sama jumlahnya, yang relevan 4 bandingkan total prediksi 5. Ini sama juga 4 yang relevan, yang total prediksi 5, sama-sama presisinya 5. Tapi bagusan yang 1 atau 2 atau sama saja. Bedanya ini. Gimana Hardiansyah, jelas nggak ini yang saya sampaikan? Sama aja sih Pak, kalau menurut saya. Ya. Sama aja karena sama-sama menggunakan metode yang ranking. Ya. Cuman mungkin ketika dimunculkan ya ada perbedaan. Itu sih. Ya. Karena benar-benar sama kan, mulai dari presisi segala macam. Iya. Nah, kalau di yang rank, yang menggunakan rank atau ranking ini tidak sama. Ini lebih besar. Jadi kita tidak menggunakan presisi. Tapi namanya istilahnya mean average precision. Mean average precision itu menggunakan ranking dari sini dulu. Yang di rata-ratain itu ya Pak? Iya, betul. Jumlahin terus di rata-ratain. Iya, betul. Iya, betul Hardiansyah. Ya, ini artinya kita lebih bagusan ini. Ya, artinya kita menggunakan, artinya kita ranking. Ya, kalau ini tadi tidak ranking. Ya, seperti itu. Tadi kita lanjutkan dari pertanyaan. Makasih Hardiansyah. Kita lanjutkan dari tadi nyambung dari pertanyaan ini. Ya, apakah evaluasinya diukur dengan nilai akurasi? Ya, tadi dengan biasanya precision, dan presisinya adalah precision ranking, yaitu mean average precision atau yang lain. Pokoknya intinya yang memperhitungkan ranking. Kemudian yang berikutnya, apakah retrieval ini sama dengan question answering? Kita lihat dulu, mungkin sebelum kita diskusikan ini ya, question answering. Ya, question kemudian answer. Apa berbeda kalau question answering ini question ya, question dengan answer. Kalau ini retrieval, ini adalah query. Ini apa? Bukan answer. Ini apa? Kalau question answering, ini question, ini answer. Contohnya, misalkan ini apa? Ibu kota Indonesia di mana? Jawabnya Jakarta. Ya, kalau di sini query ibu kota Indonesia, keluarnya apa? Apakah Jakarta? Ya. Menurut Fadil gimana? Gimana kalau ini? Boleh diulang? Ya. Kalau question answering, ini ada question. Kemudian outputnya jawaban. Contohnya question. Question itu di manakah ibu kota Indonesia? Question answering. Kalau retrieval, query. Query itu misalkan ibu kota Indonesia tanpa harus misalkan di manakah juga atau pakai di manakah juga nggak apa-apa. Query. Ibu kota Indonesia. Jawabannya di sini apa? Keluarannya, outputnya. Kalau keluarannya untuk text retrieval itu bentuknya teks atau dokumen yang berisi informasi yang relevan gitu. Iya, betul. Ya, betul. Terima kasih ya Hadir. Ya, jadi seperti itu. Kalau di sini jawabannya itu adalah istilahnya mungkin to the point, yang dijawab aja. Tapi di sini bukan jawaban, tapi dokumen yang mengandung jawaban. Ya. Jadi perbedaan question answering salah satunya seperti itu. Ya. Ya, meskipun kalau zaman sekarang yang udah canggih ya antara retrieval, jadi kalau itu bisa seperti question answering juga gitu ya. Jadi question answering, apalagi kalau seperti Google ada map yang ditanyain ibu kota Indonesia, dimunculin map, sampai mapnya juga dimunculin ya, Google Map-nya. Ya, tapi pada intinya adalah kalau retrieval itu ini apa? Mencari unitnya. Jadi seperti misalkan gini, atau mungkin yang gini, misalkan ini ya apa? Misalkan gini ya, misalkan yang kalau Google lah, Google apa Scholar.
Google Scholar itu kan dicari papernya, bukan mencari di dalam paper itu kan. Seperti misalkan pertanyaan, seperti misalkan scoring misalkan evaluation metric. Nah, seperti itu. Nah, barusan saya ini apa reconnect. Suara saya jelas ya sekarang ya? Tadi putus-putus, Pak. Sampai iya. Bapak nyontohin apa salah satu ini iya. untuk keyword untuk Scholar. Iya. Maaf ya, tadi makanya kok tiba-tiba putus reconnect lagi. Ya. Ya, itu ya. Jadi apa ini ya apa? Jadi kalau query question answering, insya Allah akan kita pelajari juga. Itu pertanyaan dan jawaban seperti misalkan gini. Kalau ujian itu question answering atau ujian yang isi atau ujian bukan isi, ujian yang itu question answering atau retrieval ya, biasanya question answering yang langsung dijawab, tidak kemudian ditaruh atau diberikan jawabannya itu berupa dokumen yang di dokumen itu kadang-kadang ada beberapa yang kurang relevan gitu ya, tapi ada yang bagian yang relevannya ya. Seperti kalau ujian itu misalkan gini, misalkan manakah ibu kota Indonesia, jawabannya ya Jakarta, tidak kemudian diberikan Jakarta ibu kota adalah kota metropolitan yang bla 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 gitu misalkan. Ya, jadi seperti itu ya, saya kira. Insya Allah nanti kita akan diskusikan tentang question answering, dan karena perbedaan seperti tadi, maka ya ada perbedaan prosesnya juga antara question answering dengan retrieval. Dan bedanya lagi, salah satu yang beda penting adalah biasanya question answering itu jawabannya tidak di ranking gitu, tapi ya jawabannya ya satu, misalkan tidak kemudian di ranking, dicari relevan gitu, yang mana yang paling relevan, kurang relevan, tidak relevan gitu di ranking seperti search engine, tapi ya jawabannya satu yang ini apa. Oke, mungkin kita lanjutkan. Apakah teks, ini tadi udah. Kemudian ini keuntungan dan limitasi setiap model text retrieval yang populer. Ya, saya kira kalau salah satu yang populer tadi adalah TF-IDF, menggunakan TF-IDF, kemudian menggunakan vector space model. Itu ini ada yang klasik itu yang tadi ya. Itu saya kira dari sisi ini akurasinya atau efektivitasnya agak kurang dibandingkan dengan model-model yang sekarang ya. Yang sekarang juga ada deep learning-nya ya. Ya mungkin ini artinya ini apa? Artinya tetap secara generik ya, kalau deep learning itu sebenarnya lebih berat dibandingkan itu, tapi lebih efektif. Ya. Ya model itu tadi yang ya dengan adanya vector space model dengan similarity cosinus ya, kemudian ya ditambah juga dengan adanya inverted index, kemudian juga ada yang istilahnya ini apa, istilahnya apa, ini apa, query expansion. Istilahnya ada model yang iteratif ya, iteratif dengan ini apa, iteratif dengan user ya. Jadi kalau ini seperti ini, kemudian user nambah lagi supaya lebih spesifik gitu. Nah, sekarang kan jarang yang user disuruh nambah lagi keyword misalkan gitu ya. Ada iteratifnya gitu ya. Ada iteratifnya gitu jarang ya. Nah, yang
yang model yang pakai augmentasi query atau iteratif itu yang kurang ini. Sekarang ya maksudnya user itu semakin dipermudah, yang dituntut itu adalah sistemnya supaya lebih semakin baik. Nah, cara kerja yang tadi itu saya kira ya secara garis besar ya, jadi antara query yang teks pendek dengan data yang teks lebih panjang itu similarity, bagaimana similarity dengan quotient similarity ya, dengan quotient similarity. Nah, kemudian apakah cara kerja text retrieval mirip dengan database retrieval relasional? Nah, saya kira ini berbeda ya. Ini saya kira seperti halnya penjelasan atau bahasan kita waktu awal antara ini query, mungkin kita ulangi sedikit sebentar lagi. Apa perbedaan query di teks ya? Query di mana query itu adalah text retrieval, retrieval, dengan query di database di DBMS. Di mana query-nya misalkan dengan SQL. Nah, di sini tadi kita udah tahu ini adalah dengan relevan. Adanya ukurannya adalah relevansi yang tadi Rizky tadi ya. Relevan itu kemudian dengan quotient similarity. Intinya similarity, kesamaannya itu adalah dengan quotient. Quotient itu adalah misalkan direpresentasikan dengan query dengan data-datanya mana yang paling dekat dengan quotient gini ya. Ya. Nah, kalau di query DBMS ini tidak relevan, tapi akurasi ya atau tidak menggunakan ranking. Ini ranking. Ini tidak menggunakan ranking tapi biner ya atau tidak. Ya, seperti misalkan SQL select yang namanya depannya pakai A, ya udah itu ya atau tidak, ya atau tidak. Ya atau tidak. Kemudian di sini harus pakai akurat dari sisi akurasi. Akurasinya harus 100%. Kalau 99,99% itu nggak boleh. Ya, salah satu aja nggak boleh. Jadi masalahnya di sini bukan masalah efektivitas, tapi masalah efisiensi. Masalah bagaimana misalkan SQL-nya itu kompleks, datanya itu join banyak misalkan gitu. Nah, kalau di sini masalah efisiensi, katakanlah dalam tanda petik akurasi itu seperti halnya mining, nah itu jadi masalah utama di sini. Silakan, mungkin ada komentar. Ya Pak, saya karena kebetulan itu pertanyaan dari saya juga. Iya, silakan. Jadi sebenarnya kata query di retrieval dengan query di database relational itu ada hal yang berbeda berarti Pak ya. Karena menurut penjelasan tadi query itu untuk retrieval itu lebih ke arah bagaimana keyword yang dimasukkan dilihat relevansinya gitu ya. Atau cara melihat relevansi menggunakan quotient tadi similarity. Nah, sedangkan kalau di DBMS atau database relasional, query-nya betul-betul bentuk formula yang merekam binary gitu ya, 0 atau 1. Nah, tapi cara kerja dari data istilahnya ada requesting dan ada return itu hampir mirip berarti Pak ya. Karena kan di retrieval juga ada requestnya berupa keyword yang mau di-retrieve, return-nya ya hasil yang relevan. Sedangkan kalau yang DBMS mungkin return-nya ya yes or no, tapi juga mengikuti formula formula syntax query-nya. Iya. Ya makanya dari saya sedikit agak bukan ini ya, bukan nggak paham, tapi apakah bertanya-tanya apakah query-nya di situ kalimat query, soalnya kan pas nyusun materi itu kan ada banyak based on querying gitu. Tapi ternyata memang beda, berarti. Itu aja sih Pak komentar saya. Oh iya. Ya, makasih Ardiansyah untuk komentarnya, saya kira sebagai untuk memperkaya ya. Makasih. Mungkin saya akan memberi komentar, mungkin mudah-mudahan bisa melengkapi yang disampaikan Ardiansyah. Ya, mungkin query itu bahasa Inggris ya. Maksudnya dari mungkin permintaan atau apa gitu ya. Nah,
Yang perlu kita ingat bahwa kalau di retrieval, text retrieval khususnya, query itu unstructured. Ya, tidak ada language-nya. Ya, kalau di sini kan yang dari DBMS query-nya itu kan structure query language, ada language-nya terstructure. Artinya ini pertanyaan ini adalah pertanyaan eksak yang jawabannya juga harus eksak. Nah, kalau di sini nggak ada language-nya. Ya, jadi ini lebih bebas ya, apalagi ya lebih bebas di sini. Ya, tidak ada language-nya. Dan dibuat language saya kira juga ya ini juga mungkin kebutuhannya juga beda ya. Jadi kalau dibuat seperti SQL di sini malah jadi orang jadi nggak mau pakai search engine misalkan gitu ya. Dan itu juga relevansi itu kan juga yang lebih subjektif ya. Ya seperti itu dari sisi query-nya. Jadi ini tidak unstructured, ini structure. Baik dari sisi query-nya maupun database-nya, ini baik dari sisi yang di BMS ya, dari sisi query-nya maupun database-nya, ini structure. Ini structure. Structure itu misalkan DBMS, RDBMS, atau yang lain, terutama RDBMS relasional, itu kan berupa tabel, udah structure. Ya. Kalau ini unstructured, baik query-nya maupun datanya. Seperti itu. Nah, perbedaannya seperti itu, hanya istilahnya karena query, tapi query untuk retrieval sama query untuk database, nah gitu. Nah, seperti itu mungkin saya nambahin yang hadiah sabar. Ya, sekali lagi terima kasih hadiah saya. Kita lanjutkan. Kalau ada komentar lagi silakan. Ranking dokumen prosesnya seperti apa ya? Ya, ranking itu karena tadi kita membandingkan antara query yang pendek, yang unstructured, dengan data yang unstructured juga. Query yang unstructured dengan data, yang data di sini ada dokumen-dokumen query, ini bandingkan sini menggunakan similarity. Similarity itu sebenarnya ya idealnya adalah content similarity atau semantic similarity ya. Yaitu dengan vector space, ruang vektor, model ruang vektor. Yang kalau disederhanakan, ya ini itu kan ada banyak dimensi ya. Dimensi itu maksudnya jumlah kata dianggap dimensi ya. Ini setiap unit, setiap page misalkan dianggap ada kata-kata yang banyak dimensi. Nah, supaya gampang, supaya bisa divisualkan dua dimensi aja. Kata satu dengan kata dua. Padahal sebenarnya katanya kan banyak. Nah, ini adalah query. Ya, kemudian ini dokumen ada yang panjang, ada yang pendek. Nah yang tadi adalah dekatnya, bukan panjang pendeknya, tapi dekatnya, dekat kontennya, dianggap kontennya. Ya, jadi dimensi ini, yang isi kata-katanya ini dengan nanti dengan adanya juga pembobotan kata-kata ya, pembobotan TF-IDF kan. Nah, ini dengan cosine similarity. Ini adalah namanya dengan yang intinya adalah ininya sudutnya. Jadi bagaimana mencari ini merankingnya ya semakin dekat di sini itu rankingnya semakin besar atau skornya, dianggap skornya semakin besar gitu. Ya mungkin seperti itu secara garis besarnya seperti itu meranking dokumen prosesnya itu adalah similarity-nya semakin similar, artinya sebenarnya mewakili semakin relevan gitu ya. Ya, itu adalah semakin besar skornya. Ya, kemudian silakan kalau kalian komentar ya. Text retrieval apakah dapat digunakan pencarian kata? Ya, kalau retrieval itu biasanya kalau pencarian kata itu kan ini sebenarnya. Ini kan yang tadi kenapa relevan dan relevan itu suka kadang abstrak. Karena dokumen kan isinya segini ya. Banyak ya. Jadi ini isinya apa ininya dibandingkan dengan query ini yang pendek. Sehingga kan ini lebih kompleks ya karena ini adalah
mengandung mungkin juga kadang-kadang yang mengandungnya di sini sebagian atau gimana ya, atau bahkan misalkan katakanlah mencari kata-kata mobil misalkan yang terbaik. Nah misalkan ada satu website misalkan katakanlah dari suatu merek yang tidak ada kata mobil atau kata mobilnya sedikit dibandingkan dengan ini isinya dokumen isinya hanya mobil di copy paste mobil semua. Isinya cuma mobil di copy paste semua, satu halaman isinya kata mobil aja. Ya. Cuman kalau isinya mobil. Ini tentang mobil, ada kata mobilnya dikit lah atau ya. Ini ada dokumen 1, dokumen 2. Ini kita search mobil murah misalkan. Mobil murah. Kita nyari query mobil murah itu sebenarnya nyari apa sih? Apakah dokumen yang isinya mobil murah, tulisannya mobil murah kan enggak ini kan, bukan seperti ini kan. Meskipun ini similarity banget gitu ya. Tapi nyari yang informasi tentang mobil murah. Oh, ini adalah merek tertentu yang mobil murah, orang mereview ini mobilnya murah dibandingkan dengan yang lain gitu kan. Jadi konten, bukan hanya semantiknya atau kontennya, bukan hanya secara tulisannya saja. Nah, itu tantangan yang disebut relevansi itu seperti itu. Ya, jadi bukan satu-satunya, bukan hanya similarity murni ya. Jadi bukan hanya cost and similarity tapi relevan gitu ya. Itu seperti itu ya. Nah, tadi maaf. Jadi ininya apa ya? Ya, kalau kata kan tidak ada ini ya. Tidak ada ini ya, tidak ada tadi kalau satu dokumen kemudian dia kontennya apa. Jadi text retrieval itu cenderung tidak digunakan untuk pencarian kata ya. Kalau pencarian kata kemudian query-nya apa? Ya. Atau mungkin kalau mau menjelaskan Hadiansyah, ini maksudnya apa ya nomor 3 ini ya? Saya sih lebih ke arah kayak ini Pak. Jadi kayak kita punya form untuk searching gitu ya. Iya. Kemudian nanti kita isi di searchingnya umpama kata bahasa Inggris gitu. Entah Yeah. itu contoh umpama car. Nanti hasilnya resultnya car is meaning a noun, car is meaning for transportation, kayak gitu sih Pak. Jadi lebih ke arah kata itu bisa dipakai dalam bentuk apa, ini kata ini bentuknya post tag-nya apa, kayak gitu. Atau mungkin juga dari artinya, kalau in Arabic car itu apa, in Indonesian itu mobil, kayak gitu sih Pak. Bisa tangkapnya kayak gitu. Oh ya, makasih ya Hadiansyah. Ya, saya kira mungkin bisa itu suatu kebutuhan real ya. Kebutuhan real yang mungkin perlu menggabung-gabungkan dari beberapa sumber untuk itu ya. Tapi kalau text retrieval biasanya itu input outputnya adalah itu tadi ya. Input outputnya itu adalah ada query, ada korpus atau database dokumen. Nah, pilihlah di antara sini query ini. Jadi kalau misalkan data trainingnya query 1, itu yang relevan itu mana saja atau kalau di ranking ya mana saja. Jadi kalau mungkin Hadiansyah tadi ya saya itu mungkin kebutuhan real, tapi ya mungkin masih ada hubungannya dengan ini retrieval ini text retrieval, tapi mungkin ada saya kira ada beberapa hal proses yang tambahan yang perlu dilakukan, apa yang disebut dengan pencarian kata dan tambahan proses yang Hadiansyah itu, dan beberapa di sini juga tidak dipakai. Ya mungkin seperti iya itu. Iya sih Pak, karena udah paham, karena tadi Bapak sebut keywordnya itu konten, sebenarnya kan dari konten, bukan similar exact gitu, jadi 100% similar, tapi kontennya apakah memenuhi keyword yang dicari. Iya betul Itu, ya. Ya, jadi salah sudah jelas. Jadi hal penting salah satunya adalah relevan, bukan similar ya, sebenarnya. Ya, meskipun ya similar itu suatu faktor yang penting. Kemudian apa perbedaan text retrieval dan information retrieval? Nah, kalau information retrieval itu lebih umum, seperti misalkan Google Image, nah gitu ya. Nah, sekarang apalagi misalkan ini ya, misalkan inputannya harus bisa foto ya, misalkan
Nah gitu kan, kan udah tambahkan search by image. Nah itu kalau text retrieval itu ininya teks, yang ininya teks. Kalau seperti image, nah ini kan teks, ini image, ya atau bahkan foto, ini bahkan ini suara, query-nya. Jadi kalau text retrieval itu query-nya teks, datasetnya teks. Ya. Tapi kemudian adanya multimedia retrieval ya, ada multimedia itu bisa audio, bisa gambar. Jadi mungkin aja ini apa? Mungkin aja ini ya. Mungkin aja jadi sini ada sebenarnya query sama database. Query-nya itu bisa teks, bisa voice, bisa image atau yang lain mungkin multimedia lah di sini mungkin ya. Datanya bisa teks, bisa voice, bisa image. Jadi teks nyari teks, harusnya teks nyari voice, teks nyari image, atau voice nyari teks, voice nyari voice, voice nyari image, image nyari teks, image nyari voice, image nyari image. Harusnya itu ya nantinya ya misalkan gitu. Tapi yang paling dasar kan dan yang paling berkembang ya teks ya, mungkin yang lebih ini ya, yang baru-baru yang multimedia itu meskipun udah agak lama tapi ya ini perkembangannya ini semakin baik tapi agak lama ya. Jadi kalau pertanyaannya itu adalah tadi perbedaan ini information retrieval dengan text retrieval. Seperti inilah, seperti misalkan information retrieval dengan text retrieval seperti text mining dengan data mining. Jadi data mining dengan text mining. Cara kerja text retrieval mungkin tadi ya. Apa kegunaan text retrieval tadi mungkin search engine ya. Ya mungkin silakan mungkin kita diskusi sebentar. Akan disampaikan Rizky mungkin. Silakan. Untuk pertanyaan yang 3 itu Pak, atau yang salah satunya? Maksudnya di luar ini atau ini udah semua udah dijawab ya, maksudnya udah dikomentari. Mungkin barangkali Rizky mau ada sebelum kita tutup ada yang komentarnya dari sini atau di luar sini juga boleh. Mau nanya ini Pak, untuk text retrieval atau information retrieval ini selain aplikasi yang kita kenal itu search engine itu yang zaman sekarang itu apa lagi ya Pak? Iya, saya kira search engine itu banyak ya, seperti tadi image dan lain-lain. Kalau dulu itu yang lokal juga ada, Google lokal gitu juga ada ya. Kalau sekarang ya ini apa? Kalau sekarang juga lokal juga kan di Windows Explorer itu mas search. Intinya retrieval itu search. Ya sekarang retrieval itu adalah search. Yang utamanya itu ya. Meskipun kadang-kadang search-nya itu yang spesifik. Seperti misalkan ya tadi itu kan kalau ini ya, kalau tadi saya sampaikan bahwa kalau seperti search engine itu utamanya adalah ini apa? Utamanya adalah precision ya, yang bukan recall. Tapi ada bidang lain yang lebih mengutamakan recall. Yang masih berkaitan dengan search juga, yaitu kita lihat ya. Ya tadi kan kalau ini ya apa? Kalau retrieval itu kita menggunakan mengutamakan precision. Jadi yang relevan itu di halaman pertama gitu ya. Nah, ada juga yang mengutamakan recall. Salah satunya yang cukup populer dikenal itu adalah kalau kita search masalah hukum misalkan. Jadi kalau precision itu artinya kalau kita udah dapat 1-2 ya udah kita udah dapat, nggak usah semua ditampilkan yang berkaitan dengan tell you misalkan karena query-nya tell you. Tapi kalau recall itu ditampilkan sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan yang kita cari, meskipun banyak yang tidak sesuai, yang nyampah gitu. Tapi semua, jadi misalkan yang ada 1 juta dokumen, kemudian yang
sesuai itu atau yang relevan atau yang terkait itu misalkan ada 200. Nah, yang ditampilkan 1000. Kita harus metani lagi ya, harus memfilter lagi. Tapi diharapkan 200 itu masuk semua. Itu masalah-masalah tertentu seperti misalkan hukum misalkan gitu ya, law. Di masalah hukum kan supaya tidak kelewat ininya ada tentang legal gitu ya, kita harus ada post prosesnya yang harus ini. Jadi meskipun sama-sama search ada juga atau retrieval, ada juga yang ini, yang mengutamakan recall gitu ya, yang spesifik. Mungkin contohnya yang populer itu di hukum atau yang lain-lain, yang intinya yang benernya, yang sesuai dengan yang kita cari itu didapatkan semua, meskipun banyak yang tidak sesuai atau yang nyampah lah katakan gitu. Nah, seperti itu mungkin yang, tapi masih sama-sama search sih, yang sejauh yang saya tahu terutama gitu. Karena retrieval itu tadi itu ada beberapa prinsip tuh, seperti tadi itu ada relevan. Jadi, mungkin dari saya komentar seperti itu ya, Rizky. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, mungkin yang belum atau sedikit Reza, mungkin mau ada yang dikomentari, sampaikan. Berkaitan dengan retrieval atau pertanyaan atau komentar atau apa? Belum ada, Pak. Belum ada, ya, oke. Ya, mungkin kalau nggak ada lagi. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Untuk yang berkaitan dengan retrieval ini ya, saya kira kita akhiri ya. Semoga kita diberi kemudahan, kesuksesan, dan mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih semua. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.